Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Nadira dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi UAS dari Bapak Rizal Palipi. Soal pertama ada perbedaan makanan halal dan makanan haram. Makanan halal makanan yang dibuat dengan bahan yang sesuai dengan hukum Islam. Maksud dari hukum Islam ialah yang halalan thayyiban, makanan yang dimakan itu enak dan enak. Tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang menyebabkan makanan itu dilarang dan tentunya harus sehat. Sedangkan makanan haram ada dua macam, yaitu haram karena zatnya seperti babi, bangkai, dan darah. Sedangkan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Nomor 2, meski dianjurkan, namun hukum nikah bisa berubah menurut kondisinya. Dalam kondisi tertentu, hukum nikah wajib. Berikut penjelasan lengkap mengenai hukum nikah dalam Islam yang perlu kalian ketahui. Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, baik secara fisik maupun finansial, serta sulit baginya untuk menghindari zina. Syarat sah nikah dalam Islam: yang pertama ada kedua mempelai beragama Islam, yang kedua mempelai laki-laki bukan mahram bagi calon istri, yang ketiga mempelai laki-laki mengetahui wali akad nikah, yang keempat tidak sedang melaksanakan ibadah haji, yang kelima tidak ada unsur paksaan. Rukun sah nikah dalam Islam: yang pertama ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, yang kedua ada wali untuk mempelai perempuan, yang ketiga ada saksi dari kedua belah pihak, yang keempat ada mahar, yang kelima ada ijab dan qabul. Macam-macam talak. Talak berdasar waktu jatuhnya. Yang pertama ada munajas atau muajal, talak yang jatuhnya pada saat diucapkan waktu itu juga. Misalkan seorang suami berucap, "Engkau telah ditalak." Yang kedua ada mudaf, menyadarkan talak pada waktu yang akan datang. Sebagai contoh, suami mengucapkan, "Engkau tertalak pada esok hari." Yang ketiga ada mu'alak atau talak taklik, talak yang bergantung pada suatu perkara di masa mendatang. Misalkan suami berkata, "Jika engkau masuk lagi ke rumah si fulan, maka engkau tertalak." Tata cara rujuk dalam Islam: pada dasarnya semua ulama sepakat jika cara rujuk adalah dengan ucapan, baik itu dengan ucapan kalimat jelas seperti "aku rujuk denganmu", atau dengan ucapan dengan makna tersirat seperti "aku kembali padamu". Nomor 3 yang A, ada cara untuk menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama itu ada memilih pasangan kriteria yang tepat. Yang kedua saling pengertian. Yang ketiga mengisi rumah tangga dengan kasih sayang. Yang keempat ada senantiasa selalu bersyukur. Yang kelima saling menghargai. Yang keenam ada kepercayaan terhadap pasangan. Yang B, menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua dan mengatasnamakan cinta tetap dilarang atau tidak. Boleh karena restu orang tua, restu Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya restu Allah Subhanahu wa taala juga restu orang tua. Agar tidak direstu, maka alangkah baiknya kita memperkenalkan pasangan kita kepada orang tua. Yang C, ada faktor penyebab perceraian dan perselingkuhan di masa pandemi. Selama pandemi COVID-19, penyumbang faktor tersebar pasangan suami istri melakukan perceraian yaitu karena perselisihan atau pertengkaran dan masalah ekonomi. Yang D, ada menurut saya berpoligami sah saja dilakukan dan dalam agama. Dan juga Rasul memperbolehkan kita selaku umatnya berpoligami, akan tetapi cukup 4 istri dan juga kita harus bisa mencukupi 4 istri tersebut, baik bersikap adil maupun menafkahi secara ekonomi. Segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.